Buat lo yang suka selancar ke dunia pop deepfake, kayak bentar lagi muka tetangga lu yang bisa masuk jadi konten juga. Meta ngumumin kalau mereka punya rencana buat make lagi teknologi face recognition ke Facebook dan Instagram yang pernah ditutup 2021 dulu itu. Ini dilakuin katanya buat langkah keamanan, merangin scam, dan mulihin akses akun yang dihack. Meta janji buat nerapin face recognition ini dengan bertanggung jawab. Siap, bertanggung jawab siap. Meta bakal inskripsi video selfie biar aman, bakal ngapus data wajah setelah nggak diperluin lagi, dan nggak gunain lagi buat tujuan lainnya. Ya ngelihat rekam jejaknya Meta masalah perlindungan dan penyalahgunaan informasi, banyak user ya justru skeptis. Meta aja ketahuan tuh nyimpen data postingan user di Australia dari 2007 buat ngelatih AI-nya. Terus kasus di Eropa juga kena, kasus tidak inskripsi password user. Sampai user-user bilang lebih milih kehilangan akun mereka daripada harus ngasih data biometrik. Apalagi undang-undang yang ngatur pelindungan data biometrik itu belum ada. Ya tapi orang Indonesia banyak yang nggak peduli juga soal privacy gituan. Ya nanti banyak yang di-scan mukanya. Muncullah deepfake pekop-pekop gitu. Heboh lah satu Indonesia, baru meledak kepeduliannya. Terus nggak lama lupa lagi. Ya cycle-nya keulang aja terus. Apple akhirnya berani buka-bukaan kenapa Apple Intelligence bisa rilisnya nyicil sampai tahun 2025. Apple digigit tumben banget. Pas diwawancarain sama Wall Street Journal, Chief Software Apple bilang fitur AI-nya Apple dicicil karena Apple milih pendekatan yang hati-hati dan cuma ngeluncurin fitur-fitur baru itu cuma pas bener-bener siap. Kata Craig, Apple Intelligence ini langkah besar buat Apple dan bukan fitur yang bisa sekali jadi, tapi emang perlu pendekatan yang bertahap dari tahunan bahkan sampai puluhan tahun karena bakal jadi teknologi yang terus berkembang. Tahunan dan puluhan tahun. Lah tapi kemarin pas launching iPhone 16 tampil semua fitur-fitur AI. Craig juga bilang tujuan Apple tuh bukan cuma pengen bikin chatbot kayak yang udah ada, tapi pengennya bisa nawarin fitur-fitur yang bermakna, personal, dan bermanfaat buat usernya Apple. Dan alasan Apple Intelligence dipasarin di iPhone 16 tuh supaya yang beli tuh semangat katanya. Apa nih yang bakal ada di HP mereka di tahun-tahun mendatang? Ya kalau cuma semangat, kenapa suruh orang keluar duit? Itu mah sama aja kayak lu pergi ke restoran nih, pesan makan, terus bayar makanannya. Chefnya tiba-tiba keluar terus ngomong, "Pas semangat ya Pak, cium bau masakannya." Tapi masakannya keluar 6 bulan lagi. Terus ngapain gua keluarin duit sekarang, bro? Di kesempatan wawancara itu juga, Craig ditanya, kapan nih Siri yang katanya lebih pinter bakal launching? Jawabannya nggak jauh beda sama Apple Intelligence. Kalau bakal datang segera, tapi bertahap. Dalam lo bacot lah itu. Dan banyakin sabar dah yang beli iPhone 16. Dan daripada lo kesel beli HP-nya cash, tapi fiturnya dicicil, mending cek abditama.co.id yang promo free ongkir 1 Jawanya. Bisa langsung lo rasain sekarang. Tinggal cari logo free ongkir kayak gini. Dan sampai 30 November 2024 nanti, buat pembelian monitor lagi ada harga promo. Free packing kayu, free asuransi, free ongkir sepulau Jawa. Gila nggak tuh? Free-nya banyak banget. Lo bisa nemuin juga semua produk Oxihome, Oximus, dari bangku ergo, bracket buat setup gaming di rumah lo, sampai meja gaming plus furniture buat perlengkapin rumah lo. Lengkap di sini dan banyak monitor promo juga. Tunggu apa lagi? Cek lengkapnya di deskripsi biar lu nggak kehabisan. OnePlus baru aja ngeluncurin Oxygen OS 15 yang betanya bakal bisa diakses mulai 30 Oktober nanti. OnePlus bilang kalau ada penambahan penting yang mereka sebut parallel processing yang diklaim kalau itu bikin Oxygen OS 15 animasi dan kelancaran sistemnya lebih mantap dari One UI-nya Samsung. Ditunjukin langsung juga lewat video, One UI 6.1-nya Samsung itu lambat banget buat buka dan pindah-pindah di antara 20 aplikasi satu persatu. Tapi si Oxygen OS 15 ini lancar-lancar aja, udah kayak nggak ada beban. OnePlus juga ngeklaim kalau Oxygen OS 15 itu pemimpin dalam hal responsif dan kelancaran software. Ya animasi di One UI-nya Samsung dikritik sih bukan hal yang baru ya. Mereka udah sering dikritik karena animasinya lambat dibanding sama Android lainnya. Tapi ya kalau inovasi brand Android ngadu mulus-mulusan animasi doang, terus apa gunanya buat gue ganti HP baru? Qualcomm di event Snapdragon Summit 2024 kemarin ngumumin gebrakan mereka di dunia teknologi soal AI lagi yang nggak cuma dipakai di device mobile, tapi juga bisa di industri otomotif, PC.
Intel mampus ini mah. Sampai augmented reality atau extended reality. Di dunia otomotif ada namanya Snapdragon Digital Chassis yang dikembangin pakai Snapdragon Ride Elite dan Snapdragon Cockpit Elite yang punya kemampuan AI buat ngebantu nyetir secara otomatis, menunjuk arah, dan setting reminder. Acara ini juga jadi kesempatan CEO Qualcomm ngenalin chipset terbaru mereka, Snapdragon 8 Elite yang diklaim jadi sistem on chip canggih yang ningkatin pengalaman dari penggunaan aplikasi sehari-hari, gaming, sampai multimodal Gen AI yang bisa ngelola data teks, gambar, suara, video sekaligus. Dan Qualcomm juga ngeklaim angka-angka peningkatan yang tinggi performance-nya dibanding versi Snapdragon 8 Gen 3. Ada juga dari sisi AI, udah dibikin NPU Hexagon yang didesain baru, banyak tuh peningkatan performance dan efisiensi daya yang dibandingin sama generasi sebelumnya. Ngebuat chip ini bisa lebih leluasa ngerjain AI di device kita langsung. Kayak yang dicontohin, AI bisa bantu kita buat split bills, AI juga masuk ke smart glasses, user tinggal ngajuin aja pertanyaan, terus nanti AI-nya bakal kasih jawaban detail dalam hitungan detik. Dan di masa depan, Qualcomm bilang kalau mereka mau terus inovasi di area extended reality. Launchingnya sekeren, tapi di sisi lain muncul masalah karena perusahaan ARM laporannya ngebatalin lisensi desain chip yang dipakai Qualcomm. Laporan ini muncul di tengah tuntutan hukum ARM ke Qualcomm yang lagi berjalan terkait lisensi teknologi desain chip yang dikasih ARM ke Nuvia, perusahaan pembuat chip yang udah diakuisisi Qualcomm 2021 lalu. Nah ceritanya nih, sebelum diakuisisi sama Qualcomm, Nuvia megang lisensi desain ARM buat desain CPU server mereka. Tapi habis diakuisisi Qualcomm, Nuvia ini ngegunain desain ARM buat ngembangin core CPU Orion yang dipakai handphone, yang kemudian di Snapdragon Elite, chip buat laptop-laptop Snapdragon, terus dijual juga nih sama Qualcomm ke HP Inc. dan Microsoft. Hal ini dianggap sama ARM sebagai pelanggaran dari kesepakatan karena lisensi yang dikasih itu buat desain CPU server, bukan buat CPU mobile. Akhirnya ARM ngebawa kasus ini ke pengadilan tahun 2022 kemarin. Di dalam tuntutannya, ARM itu minta Qualcomm buat ngehancurin desain chip yang dikembangin perusahaan Nuvia dan bakal disidangin lagi bulan Desember 2024 nanti. Dari sana lagi seru-seru pameran teknologi. Di sini tuntut sangat tukang desain chip. Kacau juga posisi Qualcomm tuh, kejepit ya. Tapi Intel kelihatan lebih kacau lagi. Baru aja ngeluarin prosesor baru, Intel Core Ultra 9285K yang harganya 589 US dollar buat versi yang paling tinggi. Tapi malahan prosesor baru ini dapat review yang biasa aja dari banyak reviewer, malah banyak juga yang nggak rekomen suruh orang beli prosesor ini. Pas dilakuin benchmark, emang prosesor ini bisa lebih hemat daya dari i9 14900K. Cuma nyedot listrik 254 watt, yang dimana i9 yang lalu 267 watt. Yang jadi perhatian banyak orang dirasa ini prosesor mundur banget ada di performance gamingnya, apalagi buat game 1080p. Performance-nya kurang banget dari i9 14900K. Di game Shadow of the Tomb Raider, FPS-nya kalah 8%. Di Cyberpunk 2077, ketinggalan 9%. Dan di game Forza Motorsport, kalah hampir 20%. Di beberapa benchmark lainnya, Ultra 9 ini malah turun level jadi kayak 13900K. Bukan kayak CPU flagship yang baru. Dan walaupun di beberapa settingan ekstrim performance-nya naik, tetap jauh performance-nya dari AMD X3D dengan V-Cache. Intel sendiri bilang kalau fokusnya chip yang baru ini performance per watt, bukan buat kalian yang nyari performance gaming maksimal. Selain dikasih watt yang lebih kecil, prosesor Ultra 9285K ini juga lebih adem, maksimalnya tuh 85 derajat Celcius. Sementara i9 14900K bisa sampai 99 derajat Celcius. Ya orang-orang PC nggak butuh-butuh banget push efisiensi daya serendah-rendahnya kalau nggak bisa push performance lagi, malah mesti ganti motherboard lagi, keluar duit lagi. CEO Nvidia Jensen Huang baru-baru ini bilang kalau teknologi AI 1000 kali lebih baik dari tenaga kerja manusia. Inilah yang bisa bikin beberapa sektor pekerjaan manusia hilang diganti AI. Ya walaupun emang AI itu nggak bakal sepenuhnya ngelakuin tugas manusia, tapi di beberapa kasus tertentu AI punya potensi yang gede banget buat ngasih efisiensi yang lebih dari manusia itu sendiri. AI bisa ngelakuin kira-kira 20% dari semua kerjaan manusia, tapi 1000 kali lebih
baik. Dan Jensen Huang bilang kalau lu masih nggak mau pakai AI buat ningkatin produktivitas sehari-hari, ya lu siap-siap didepak sama orang yang pakai AI sehari-hari buat kerjaannya. Nvidia sendiri udah ngumumin kalau mereka udah mulai gunain 100 juta asisten AI di perusahaannya sendiri dengan karyawannya cuma sekitar 50 ribuan aja. Buat bikin perusahaannya lebih produktif dan ya secara logika bakal kasih pendapatan yang lebih baik lah. Dan kelihatannya PHK akan lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Dan kalau perusahaan elektronik lain berlomba-lomba ngeluarin device baru tiap tahun, Valve milih jalan yang beda. Valve bilang kalau mereka nggak bakal launch Steam Deck barunya tiap tahun. Alasannya karena nganggap itu nggak adil buat user mereka yang mesti ngeluarin duit lebih cuma buat peningkatan yang lebih baik dikit aja. Valve tuh pengennya pas keluarin konsol baru tuh emang ada peningkatan besar dalam komputasi, tapi nggak ngorbanin masa pakai baterai dan nggak cuma ganti-ganti model doang. Ini juga yang jadi alasan Valve nggak buru-buru keluarin Steam Deck 2. Valve emang pengennya nunggu ada lompatan teknologi yang lebih tinggi lagi. Ya emang jadi beda tuh gampang. Kalau semuanya pada nggak mandi, lu sendirian mandi, ya lu jadi beda. Kalau semuanya munafik, lu doang yang jujur, ya lu beda sih. Tapi lu juga disalahin. Yaitu terjadi di desa Konoha setelah si Kamaru nggak jadi Hokage lagi. Dan jangan lupa cek karakter Point Blank terbaru plus action figure terbaru ya G.I. Joe yang lagi hot dibahas. Mantep banget tuh komen-komennya. Dan sampai jumpa lusa nanti. Boom!